Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Channel Diskus OP sudah sering banget bahas hal-hal berat tentang One Piece, bahas teori-teori menarik tentang One Piece, bahas mengenai informasi mendalam. Ya, intinya diskusi-diskusi panas tentang One Piece itu udah sering banget kita bahas. Tapi kayaknya kami belum pernah bikin video khusus tentang apa sih yang bikin One Piece ini menarik. Tentunya, dari sekian banyak aspek, dari sekian banyak halaman yang bisa ditulis untuk menjawab pertanyaan ini, kami hanya akan menjawab dengan 1 atau 2 poin terlebih dahulu. Dan tentunya, dari yang kami jelaskan ini, sebisa mungkin tidak akan mengandung spoiler untuk siapapun yang berniat menonton One Piece dari awal. Oke. Selamat datang buat kalian para penggemar berat One Piece atau bahkan orang-orang yang baru mau mulai menonton One Piece. Ya, kalian semua berada di video yang tepat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ketika kita ngomongin cerita, tentunya salah dua pondasi dari membuat cerita adalah masalah dan solusi. Sebuah cerita akan menjadi menarik apabila masalah yang dihadapkan pada karakter utama semakin complicated dan semakin besar. Karena kita sebagai pembaca akan bertanya-tanya tentang bagaimana caranya sang karakter utama dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan dalam satu arc One Piece, masalah yang hadir biasanya bukan hanya sekedar mengalahkan musuh yang kuat, tapi ada berbagai macam konflik tambahan untuk memperkuat permasalahan tersebut, sehingga membuat cerita jauh lebih menarik. Sang penulis yakni Eiichiro Oda kerap kali mengocok emosi para pembacanya dengan permasalahan yang disuguhkan dalam cerita, mulai dari perasaan kesal, marah, putus asa, bahagia, hingga sedih sampai nangis, sehingga kita sebagai pembaca lebih bisa connect secara emosional dengan permasalahan yang disuguhkan ke dalam cerita One Piece ini. Rasanya kita benar-benar dikocok perasaannya pas baca manga One Piece ini. Dan kerennya lagi, manga ini memang genre dasarnya adalah komedi. Manga ini dipublish di majalah Shonen Jump. Shonen itu artinya adalah anak muda. Artinya, sebetulnya target pasar dari si penerbitnya adalah bocah-bocah SMP atau bocah-bocah SMA. Ya, bukan orang-orang dewasa seperti kita yang hidupnya cuma bekerja. Sehingga, secara penulisan sendiri, penulisan dari cerita manga ini adalah penulisan yang bisa dipahami oleh para bocah. Kalau diibaratin makanan ya, One Piece itu kesannya sangat renyah untuk dikonsumsi, sangat empuk untuk digigit. Tapi makin lama kita ngunyah, makin berasa campuran-campuran rasa yang hadir dari makanan tersebut. Pedesnya itu pas, asinnya itu dapet, manisnya juga dapet. Dan ketika ditelan, itu tuh ngehadirin rasa yang begitu dalam. Yang abis nelan itu kita bakal komentar bahwa gila, ini mantep banget. Benang merah dari cerita itu sendiri. Kita mungkin udah sering lah baca cerita yang kalau arc itu berakhir, ya udah informasi yang ada di arc itu nggak akan mungkin ada yang berguna lagi untuk arc-arc di masa depan. Pun ada informasi yang masih relevan dengan arc-arc yang hadir di masa depan juga, mungkin hanya sekitar 1-2 poin. Dan tentunya kita sebagai pembaca juga udah cukup takjub dong atas hal tersebut, karena bisa-bisanya sang penulis naruh foreshadowing ke dalam cerita, atau mungkin bahasanya adalah penulis ini bisa-bisanya naruh benang merah dari zaman batu dan baru diungkapkan kepada pembacanya betapa pentingnya poin tersebut di zaman-zaman sekarang. Ya, tentunya kita sebagai pembaca dapat kepuasan bahwa ternyata cerita yang dihadirkan begitu terstruktur, bahwa sang penulis benar-benar nge-planning ini semua dari awal. Nah, tapi coba kalian bayangin gimana jadinya kalau sepanjang cerita itu tuh isinya benang merah semua. Bukan hanya 1 atau 2 poin, tapi benar-benar semua aspek dari ceritanya itu adalah benang merah itu sendiri. Udah pasti kita semua bakal melongo gak berhenti-berhenti. Dan yang bikin One Piece ini makin takjub,
Benang merah yang disuguhin itu bukan cuma benang merah untuk poin-poin besar dalam ceritanya, tapi poin-poin kecil, poin-poin minor juga ada benang merahnya. Inilah mengapa orang-orang di internet sering bilang bahwa Oda is God, karena sebikin geleng-geleng itu penulis yang satu ini. Moral of the story. Setiap cerita itu selalu ada pesan moralnya, selalu ada hal baik yang bisa dipetik, selalu ada pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis kepada pembacanya. Yang mana, meski manga ini pondasinya lagi-lagi kami katakan adalah genre komedi, tapi itu tidak membuat manga ini jadi manga yang hanya dibaca untuk senang-senang saja. Manga ini memiliki segudang moral yang bisa kita petik dari cerita-ceritanya. Mungkin kalau kita memetik poin baik dari cerita manga yang lain, poin-poinnya itu hanya membuat kita bereaksi, "Wah, sungguh moral cerita yang baik. Wah, sungguh moral cerita yang positif." Nah, One Piece lagi-lagi ada di the next step daripada itu semua. Ketika kita membaca manga ini, membaca dan memetik pesan moral-moral yang ada dari ceritanya, mungkin kita akan terdiam. Bukan cuma sejenak, tapi cukup makan banyak waktu. Karena pesan-pesan moral yang ada di dalamnya benar-benar menusuk ke jiwa, benar-benar menyadarkan jiwa, benar-benar membuat kita merefleksikan dengan kehidupan yang saat ini kita sedang alami. Moral yang kita petik dari cerita ini gak bisa hanya langsung masuk ke otak bahwa, oh itu adalah hal baik. Tidak, itu tidak bisa. Sang penulis Eiichiro Oda menyuguhkan moral cerita yang sangat-sangat ringan untuk dikonsumsi, tapi berhasil menggelitik jiwa kita, berhasil membuat kita berkaca sejenak dengan kehidupan yang saat ini kita jalani. Bahkan orang dewasa sekalipun akan cukup termenung dengan moral-moral yang hadir di dalam cerita ini. Jadi bisa dikatakan, dari kaki-kaki penulisan, manga One Piece ini kokoh sekali penulisannya. Dan setiap aspek penulisan yang hadir dalam syarat-syarat utama menulis sebuah cerita, Eiichiro Oda menyuguhkan mungkin, kalau boleh lebay ya, mungkin 100 langkah lebih maju daripada cerita-cerita yang lain. Jadi, ya gak perlu diraguin lagi seberapa mahal dan berkelasnya penulisan cerita One Piece ini. Jadi gimana? Tertarik untuk membaca manga One Piece atau menonton anime One Piece? Sehingga itu saja untuk video hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Ya, setuju nggak setuju dengan apa yang udah kami lontarkan barusan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ayo kita diskusi bareng-bareng. Jadi, kami diskusope dan terima kasih banyak.